Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan belajar kajian fikih praktis kitab Fathul Qorib tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudhu'i al-musammati aidon bi asbabil hadafi. Fasal ini menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu yang juga disebut dengan sebab-sebab hadas. Walladhi yungqidu ayyubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu jumlahnya ada 5. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayil qubuli wad duburi min mutawaddiin hayyin wadihin. Pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Dua jalan maksudnya adalah kubul dan dubur. Jalan depan, jalan kelamin itu, jalan depan dan jalan belakang. Dari orang yang punya wudhu yang hidup, berarti orang mutawadi, orang yang wudhu yang hidup. Jadi orang punya wudhu yang hidup. Kalau orang mati ya, kalau sudah disucikan tersentuh lawan jenis tidak batal, itu orang mati. Jadi orang wudhu yang hidup, atau orang mati keluar benda dari salah satu dua jalannya, itu dari jalan depan atau belakang, kubul atau dubur. Itu kalau orang mati tidak batal, ya sudah dimandikan, sudah diwudu, ya sudah. Tapi kalau orang hidup itu batal. Wadihin, berarti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur dari orang yang punya wudu yang hidup, yang jelas itu keluarnya, bukan hanya seperti keluar. Mu'tadan kanal khoriju kabaulin wa goitin au nadiron kadamin wahasol. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar, seperti kabaulin ini seperti air kencing, wa goitin seperti tinja atau tahi, au nadiron atau sesuatu yang langka. Langka itu jarang sekali. Contohnya kadamin seperti darah. Jadi keluar darah dari kubul atau dubur, ini membatalkan wudhu. Wahaso, dan keluarnya kerikil. Nah, ini juga membatal kerikil atau batu. Nah, misalkan orang kencing batu atau punya batu ginjal, keluar batunya atau kristal, ini juga membatalkan wudhu. Najisan kahadil amthilati autohiron kadudin. Baik sesuatu yang keluar itu benda yang najis, seperti contoh-contoh ini, seperti kencing, berak, tinja, itu najis. Autohiron atau benda yang suci, seperti kadudin, seperti ulat atau cacing. Cacing atau yang kecil-kecil itu apa itu? Bahasa Jawanya kremi. Kremi itu seperti ulat kecil-kecil itu. Itu sesuatu yang suci namun terkena najis. Itu sama-sama membatalkan wudhu. Jadi keluar cacingnya, misalkan orang cacingan, keluar cacingnya walaupun kelihatannya bersih, itu wudhunya batal. Atau keluar itu ulat kecil kremi, ini juga membatalkan wudhu. Illal maniyal khorija bihtilami mutawaddiin mumakkinin mak'adahu minal ardi fala yungkidu.
kecuali mani yang keluar karena mimpi basah. Karena mimpi basahnya orang yang punya wudhu. Yang orang wudhu itu tidur dengan menetapkan pantatnya di tanah atau di lantai, maka wudhunya tidak batal. Jadi ini keluarnya mani, jadi orang tidur, misalkan tidur, dia mimpi sesuatu sehingga keluar mani, tapi tidurnya itu dengan duduk menetapkan pantatnya di tempat duduknya, di lantai. Ini tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Karena keluarnya mani ini menyebabkan hadas besar, mewajibkan mandi. Tapi karena dia itu tidurnya itu dengan duduk menetapkan pantatnya, maka wudhunya tidak batal. Ini jadi kalau tidur yang menetapkan pantatnya itu tidak membatalkan. Wal muskilu sekarang membahas orang yang punya dua kelamin. Tadi keluarnya sesuatu dari salah satu kubul dan dubur, ini membatalkan. Sekarang ada permasalahan yang muskil, yaitu orang yang muskil, orang yang sulit diketahui jenis kelaminnya. Maksudnya orang banci yang memang memiliki dua alat kelamin. Ayilladzi lahu alatur rijali wa alatun nisa'i. Orang banci yang punya dua alat kelamin, innama yantakidul wudu'u bil khariji min farjaihi jami'an. Kalau orang banci yang punya dua alat kelamin, wudunya hanya batal jika ada benda yang keluar dari dua farjinya sekaligus, dari dua kelaminnya sekaligus. Jadi kelamin maksudnya sekaligus itu sama-sama mengeluarkan, baik kelamin laki-lakinya dan kelamin perempuannya sama-sama mengeluarkan benda, entah itu cairan atau benda padat, atau hanya angin, kentut. Ini membatalkan wudhu jika keluar dari dua kelaminnya. Tapi kalau hanya keluar dari salah satunya maka tidak. Jadi karena kalau keluar dari salah satunya masih dimungkinkan dia itu sebetulnya laki-laki apa perempuan. Kalau keluarnya dari kelamin laki-laki, kalau memang dia itu perempuan berarti kan tidak batal. Jadi ini batalnya wudhu ini sesuatu yang tidak pasti, makanya wudhunya tidak batal. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang membatalkan wudhu atau yang menyebabkan hadas yang kedua adalah tidur. Di sini dalam tafsirnya yakinan, tidur dengan yakin tidur, tidak ragu-ragu. Tidur dalam keadaan tidak menetapkan pantatnya di lantai. Tidur yang tidak menetapkan pantatnya di lantai, ini membatalkan wudhu. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi. Dalam sebagian redaksi ada tambahan minal ardi. Tidur tidak dalam keadaan menetapkan pantatnya. Kalau tadi cuma sampai di situ, kalau dalam sebagian redaksi ada minal ardi, menetapkan pantatnya di lantai. Maksudnya ardi ini bumi, tidak harus tanah, tapi yang penting tempat yang diduduki itulah lantainya. Kalau di bawah bisa di keramik atau di karpet, atau bisa di atas kursi, atau bisa di atas ranjang, ini bisa. Pokoknya di mana tempat dia duduk itulah. Bahkan ada tambahan dalam tausyih ini, walaupun falau nama wa makana makadahu ala zuhriha dabatin masalan falanakdo. Di sini katakan dalam Fathul Qoribnya masih bimak adihi wal ardu laisat bi qaidin. Jadi tidur dalam keadaan menetapkan pantatnya di bumi atau di lantai atau di tempat duduknya. Kata ardi, kata bumi ini bukanlah batasan, memang harus benar-benar di tanah.
Seandainya seseorang tidur dan menetapkan pantatnya di punggung hewan kendaraan, maka tidak batal. Misalkan orang tidur dalam keadaan naik kendaraan, naik kuda, naik unta, atau kalau sekarang naik mobil, naik kursi, dalam keadaan dia duduknya tenang. Jadi pantatnya menetap di tempat duduknya. Kalau mobil di jok mobil, maka wudunya tidak batal. Wa kharaja bil mutamakini malau nama qaidan ghairu mutamakinin. Au nama qaiman ala qafahu walau mutamakinan. Jadi kata-kata tadi mutamakin yang tidak batal adalah tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di lantai. Ini mengecualikan jika seseorang tidur dengan duduk tapi tidak menetapkan pantatnya. Duduk tapi pantatnya bergeser, atau pantatnya duduknya miring sehingga, atau kakinya agak diangkat sehingga posisinya duburnya agak terbuka. Yang jelas tidak menempelkan pantatnya di lantai, tidak menetapkan, maka wudunya batal. Atau tidur dengan berdiri, au nama qaiman, atau orang tidur dengan berdiri, ini wudunya batal walaupun dia itu tidak bergerak. Tidur dengan berdiri walaupun tetap dia tidak bergeser kemana-mana, ini wudunya tetap batal. Au ala qafahu walau mutamakinan, atau tidur dengan terlentang di ranjang atau di kursi sofa yang panjang, itu tidur dengan terlentang walaupun tidurnya ini menetapkan pantatnya, ini tetap membatalkan wudu. Jadi yang tidak membatalkan wudu hanya yang tidurnya duduk dan menetapkan pantatnya. Jadi kalau terlentang, kalau berdiri, maka wudunya batal. Atau duduk tapi pantatnya bergeser, tidak tetap, ini wudunya batal. Wasalitsu zawalul akli. Sekarang yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilangnya akal. Ayil ghalabati alaihi, artinya terkalahkannya akal, sehingga akal ini tidak bisa berfungsi, berpikir dengan sehat, bisa karin. Yang terkalahkan bisa karin dengan mabuk. Hilangnya akal dengan mabuk. Mabuk di sini maksudnya minum minuman keras. Orang yang minum minuman keras atau hal-hal yang memabukkan yang lain, mungkin dari minuman keras atau apa itu jenis narkoba, itu yang membatalkan, yang memabukkan, itu membatalkan wudu. Bukan mabuk orang menaik kendaraan terus mabuk, itu bukan. Kalau itu sakit namanya, masuk angin sehingga muntah-muntah, sehingga kepalanya pusing, sehingga itu bukan itu yang dimaksud. Jadi mabuk di sini adalah mabuk seperti orang minum minuman keras atau narkoba sehingga hilangnya akal. Karena mabuk, kalau orang naik kendaraan itu kan akalnya tidak hilang. Au marodin, atau sakit. Hilangnya akal karena sakit. Misalkan sakit ayan atau epilepsi, sakit yang bisa mengakibatkan hilangnya akal, ini juga membatalkan wudu. Au jununin, atau hilangnya akal karena gila. Jadi gila itu membatalkan wudu. Au igmain, ya, maksudnya tadi sakit walaupun itu bukan ayan, ya. Sakit atau sakit-sakit yang lain, sakit apa saja yang bisa menghilangkan akal. Au jununin, atau gila. Au igmain atau ayan. Jadi hilangnya akal karena mengkonsumsi hal yang memabukkan, karena sakit, entah sakit apa, yang penting bisa menghilangkan akal, atau karena gila, atau karena ayan, au ghairi dzalika, atau karena sebab-sebab yang lain. Tapi ketika akal ini menjadi tidak berfungsi, maka ini membatalkan wudu.
maka ini membatalkan wudu. Bahkan di dalam tausiahnya ada penjelasan, walau kana dzalika liwaliyin halata dzikri fayam takidu wuduhu indana khilafan lil malikiyati. Termasuk membatalkan wudu itu walaupun itu terjadi pada hilangnya akal, terjadi pada seorang wali kekasih Allah yang hilang akalnya tidak bisa berpikir ketika dia berzikir. Orang wali yang asik berzikir sehingga dia hanya ingat Allah, dia tidak bisa berpikir apa-apa, atau jadab istilahnya mungkin ya, sehingga dia itu dimabuk ingat kepada Allah. Ya ini bukan orang sembarangan, sehingga dia lupa segalanya, hanya ingat Allah. Ini termasuk membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i, dan berbeda dengan pendapatnya mazhab Malikiyah. Inilah hal-hal yang membatalkan wudu 1 sampai 3, jumlahnya ada 5. Yang keempat dan yang 5 insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.